Halo Aquisisier, salam Aquisisi. Kembali lagi di podcast Retail Undercover bersama saya Kisya Rizka sebagai host Anda hari ini dan juga bersama partner saya Pak Suntoro Purwadi dari SM Franchise Aquisisi yang akan menemani perbincangan malam ini. Dan tentu saja di podcast kali ini kita juga akan membahas hal-hal menarik lagi ya seputar retail dan kita kedatangan bintang tamu spesial lagi nih. Ada di samping saya yaitu Bang Zoilus Sitepu atau yang akrab disapa sebagai Bang Zoy ya. Betul? Ya, bisa, boleh. Bang, Mas, Bang Zoy. Bang aja deh. Oke. Tadi kita bicara mengenai opportunity-nya gitu kan. Begitu opportunity kan juga mungkin juga ada kendala-kendala yang dihadapin seperti apa. Lalu kalau kita lihat juga gini, bagaimana dengan tingkat konsumsi dan spend masyarakat Indonesia terhadap buah dan sayur. Itu gimana sih kira-kira gambarannya saat ini? Oke. Nah, jadi konsumsi buah dan konsumsi sayur orang Indonesia, kalau pernah saya tarik data dari BPS, itu masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Oh iya? Jauh di bawah standar itu. Kenapa? Saya nggak tahu Mas, tapi yang pasti kalau diurut bisa dilihat. Salah satu contohnya yang sudah saya sebutkan tadi adalah produksi terlalu disentralisasi di Pulau Jawa. Sehingga 40 sekian persen rakyat Indonesia yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan segala macam tadi tidak tersuplai produk buah dan sayurnya secara merata. Selanjutnya juga yang saya lihat, apakah produk-produk pertanian Indonesia ini sudah diproduksi sesuai dengan kebutuhan oleh orang Indonesia itu sendiri? Itu yang harusnya jadi pertanyaan. Betul. Nah, contohnya itu adalah yang saya bilang tadi terkait dengan apel tadi. Betul. Apel Malang nggak dibutuhin, apel Fuji yang nun jauh di sana dibutuhin. Kenapa nggak kita tanam saja apel Fuji di Indonesia? Kelar, selesai. Pasarnya sudah ada. Pasarnya sudah jelas. Berapa tahun yang lalu Indonesia mengimpor apel Fuji sampai 200 ribuan ton. Berapa tahun yang lalu? Jauh sebelum ada kuota dari pemerintah. Nanti kita bicara kuota. Kita bisa mengekspor segitu banyak, berarti tingkat konsumsi orang Indonesia sebenarnya masih cukup tinggi untuk apel Fuji. Betul. Tetapi yang kita punya nggak ada, jauh di bawah produk yang dibutuhkan itu. Sehingga sayang ya, sebetulnya kesempatannya. Kesempatan. Nah, kalau mau lihat opportunity dari situ kan juga terlihat. Kalau mau bicara value-nya, kalau mau bicara value dari opportunity produk buah dan sayur, kalau dari data BPS yang saya tarik kemarin, produksi buah di Indonesia tahun 2020 adalah 24 juta ton. 24 juta ton. 24 juta ton. Itu apa tuh? Buah, sayur atau? Buah tok. Tetapi yang dikonsumsi oleh orang Indonesia hanya 8 juta ton. Sepertiganya. Nah, kalau mau merunut ke kebutuhan buah sesuai dengan standar WHO, kita butuh 14 juta ton. Berarti masih ada spare sekitar 6 juta ton, ya kan? Betul. Tertutupi nggak? Tertutupi. 24 gitu kan. Masalahnya, apakah produk buah ini yang dihasilkan sesuai apa tidak? Kan gitu. Betul. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia apa tidak? Itu baru bicara buah. Kita bicara sekarang sayur. Gimana kondisi sayur? Kalau lebih sayur kah atau gimana, Bang? Nah, sayur masih lebih baik daripada buah. Produksi tahun 2020 adalah 17 juta ton. Ini BPS yang cerita bukan saya. 17 juta ton. Yang dikonsumsi oleh orang Indonesia ada 14 juta ton. Tetapi lebih sedikit kan ininya. Sayur masih sedikit, masih banyak yang kepake, gitu kan, atau dikonsumsi. Tetapi kalau mau bicara potensi,
sesuai dengan kebutuhan dari WHO, ya semestinya berapa? Kita butuh 24 juta ton. Jadi dari produksi ke kebutuhan aja masih ada spare sekitar 7 yang harus dihasilkan atau harus diproduksi oleh petani-petani kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan dengan kebutuhan 24 juta ton supply-nya itu masih sudah merata apa belum? Apakah dengan 14 juta ton kebutuhan buah tadi, supply-nya sudah merata atau belum? Ya. Jadi kelihatannya di sisi supply chain kita masih ada sedikit challenging ya, tantangan situ ya. Satu sudah otomatis ya, tapi tidak secara berat itu jadi masalah ya, karena gini, produk kita ini sekarang sama pemerintah sedang kena kuota kan, import. Dulu berapa tahun lalu durian dari China, dari durian montong dari Thailand masih boleh masuk. Sekarang udah nggak bisa. Durian montong sekarang kita bisa dapat dari Palu paling tinggi. Ada dari Singaraja kedua. Dan belum produk-produk lain kayak apel Fuji tadi sudah ditahan. Kuota tiap bulan harus ada sekarang. Nggak boleh serta-merta hajar. Betul. Nah, tetapi sekarang produk lokal ini kalau kita mau dorong, apakah tersedia di luar pulau dengan diproduksi di luar pulau sendiri dengan baik apa tidak, atau continue dan merata disuplai sama pulau-pulau itu sendiri atau tidak, karena pulau-nya kan gede dong. Betul. Jeruk Medan nggak mungkin dia menyuplai sampai ke Lampung kalau distribusinya atau chain distribusinya baik. Nggak akan mungkin merata. Sama dengan Kalimantan, jeruk siam paling banyak ke Jawa, lucu. Padahal pulau Kalimantan itu bisa nggak sih sebenarnya disebar dulu? Kan sesimpel itu. Betul. Atau misalnya produksi-produksi yang di Pulau Jawa ini didorong ke sana dengan baik apa tidak? Kendala produk lokal dibandingkan produk dari impor adalah shelf life-nya. Karena tadi teknik pasca panen dari produk lokal kita tidak develop dengan baik seperti yang tadi saya bilang dengan produk China. Dari pada saat penanaman, pemilihan benih, pemilihan bibit sampai dia masuk kardus, rantainya itu bagus. Di kita produk lokal itu belum. Padahal banyak sekali produk lokal yang bisa kita dorong. Kalau saya melihat sekarang produk lokal sudah mulai stagnan nih kebutuhannya. Orang yang saya lihat terutama di luar pulau butuh sekali produk lokal, tetapi kenyataannya petani yang bermain di produk lokal tidak mau mendorong produksinya lebih maksimal lagi. Satu, kalau di Jawa kan tadi saya bilang di Jawa ini satu, lahannya udah terbatas. Kalau dia mau dorong mau kemana? Indonesia Timur mayoritas produk buah dan sayurnya disuplai dari Malang dan sekitarnya. Bayangin pulau-pulau besar itu loh. Yang segitu luasnya Segitu luasnya dari situ, dari Jawa Timur. Kalau yang dari Jawa Barat ya paling larinya ke Sumatera, paling sebagian Kalimantan. Tapi betul. Malang itu sampai ke Papua. Ke Papua ya. Betul. Harus ada sentra-sentra lain diproduksi, dibuat supaya orang-orang di luar pulau ini bisa tersuplai sehingga tadi kebutuhan WHO-nya terpenuhi. Di luar Pulau Jawa susah sekali nyari produk sayur. Yang paling simpel sayur daun deh. Betul. Sayur daun itu di luar let's say kayak di Sulawesi atau kayak di Indonesia Timur, paling banter apa yang didapat? Kangkung. Kangkung aja udah sama apa cabe paling. Iya. Tapi kalau disuruh nyari bayam, berat setengah hidup. Iya. Berat. Bang Joy emang menanam buah dan sayur itu susah di luar Pulau Jawa atau bagaimana sih? Nggak ada yang susah kalau dari sisi budidaya ya. Nah gini, saya mau ngajar dulu. Saya dulu kuliah di pertanian. Kalau mau bicara pertanian, sekarang itu seluruh universitas di Indonesia pasti punya fakultas pertanian, betul? Seluruh lulusan fakultas pertanian pasti bikin skripsi, betul? Skripsinya dari apa? Dari penelitian. Sekarang boleh dicek di seluruh universitas, mereka membuka semua repositori skripsi dari mantan mahasiswanya untuk umum.
Betul. Repositori dari semua mantan mahasiswa ini berguna sekali untuk kita atau siapapun yang pengen bermain di dunia pertanian untuk bisa mendapatkan akses ilmu atau pengetahuan tentang agronomi atau pasca panen dari produk yang dibudidaya. Banyak sekali ilmunya di situ. Atau bahkan dari sisi bisnisnya. Ada di situ. Ada ya. Saya pernah buka di salah satu universitas, kebetulan di IPB dulu, repositori semua dari angkatan 0 sampai angkatan yang terakhir itu ada. Lengkap ya. Lengkap penelitian tentang misalnya saya pernah baca waktu itu lucu, penelitian tentang bagaimana membuat satu buah pisang, kalau nggak salah saya lupa, pisang supaya dia tahan lama. Ternyata dia pakai pelapis kayak di kalau apel red delicious itu kan dia pakai pelapis lilin tapi food grade. Okay. Nah, dia bahan bakunya itu aloe vera atau lidah buaya supaya tahan lama. Dicelup gitu ya? Nggak tahu dia pakai apa gitu. Saya nggak baca detail. Dilapisin gitu ya? Dilapis. Jadi tahan berapa lebih lama 7 gitu hari atau berapa hari gitu dari penelitiannya itu. Iya. Itu baru satu. Sekarang udah ratusan ribu pasti penelitian itu kan. Iya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita duduk bareng antara semua orang lah, stakeholder di pertanian. Supaya apa? Supaya mau Civitas, mau kita di misalnya di pelaku pasar atau di pemerintah di daerah atau di petani ngobrol kebutuhannya apa, speknya yang dibutuhin apa, kuantiti berapa, saling nyiapin masing-masing sehingga produk lokalnya bisa naik. Bisa kok budidaya itu ditanam. Tiap daerah pasti punya dataran tinggi. Dataran tinggi gunanya untuk apa? Biasanya untuk sayur-sayuran. Di Sulawesi ada Palu, di Kalimantan misalnya ada Bukit Suharto termasuk tinggi lah, Samarinda ya kan. Di Sumatera Bukit Barisan itu bisa panjang dari Aceh sampai ke Lampung ya kan. Di Papua apalagi banyak, tapi nggak ada yang nanam sayur di sana. Sayang juga sih. Sayang kan. Bali punya Bedugul dan teman-temannya bikin Tamani segala macam. Di Nusa Tenggara ada Tambu yang saya lupa dataran tingginya di Nusa Tenggara. Dia punya dan mereka memproduksi sayur di sana. Iya. Itu bisa sebenarnya. Yang penting ya duduk bareng sih. Itu aja sebenarnya antara semua stakeholder tadi. Kalau mau bicara aspek budidayanya supaya dia jadi bagus sesuai dengan spek. Sebenarnya kalau mau belajar tinggal datang kok ke modern market. Sekarang modern market tinggal seujung jalan. Pemain-pemain di daerah, misalnya saya kayak di Kupang. Kupang itu modern marketnya kotanya kan nggak jauh dari desa. Orang desa tinggal datang ke sana. Atau misalnya pemain-pemain yang punya berpikirnya lebih agak maju, dia pengen tahu produk spesifikasi apa sih yang dibutuhin sama modern retail, kan dia tinggal datang ke modern retail. Tinggal dilihat, kayak gini ternyata. Gimana? Gue coba nanam di sana. Betul. Betul. Ngajarin yang seperti itu kayaknya memang harus ada orang yang menginisiasi atau memulai. Karena semua akses informasi ada sekarang. Betul. Produk lokal itu hari ini kita beli kangkung sama besok beli kangkung, shelf life-nya bisa beda. Ada yang hari ini cuman bisa tahan sampai jam 10 pagi atau jam 11 pagi, besok ada yang bisa tahan sampai jam 1 siang. Itu bisa terjadi kalau di produk lokal kita. Betul. Karena tidak ada standarisasi itu. Iya. Nah, tetapi kalau kita mau bicara produk impor, panjang sekali. Tenang sekali kayak iklan baterai kita. Panjang dan lama. Begitu. Nah, itu yang benar-benar yang harus buat saya harus diberesin. Nah, kaitannya dengan produk dengan modern retail atau pemain-pemain retail lah ya. Makanya sekarang pemain retail akan bermain safe dengan produk-produk fresh. Mereka akan dorong produk-produk yang bikin mereka lebih tenang dari sisi produk yang kualitasnya lebih kelihatan, atau misalnya mainnya udah sekalian main yang produk-produk yang frozen, lebih awet. Seringatnya sedikit. Betul. Kan begitu. Produk Ya. lokal kita ini yang benar-benar PR-nya tinggi sekali untuk siapapun itu stakeholder duduk bareng.
apalagi habis pandemik begini, petani kemarin banyak yang, terutama yang di Pulau Jawa saya lihat, petani banyak sekali meninggalkan lahan-lahannya untuk beralih profesi jadi apa kayak jadi apa. Ataupun dia masih tetap bermain di dunia pertanian, tapi dia kurangin volume pupuknya, biaya tenaga kerjanya, karena dia harus hidup dengan kebutuhan yang tetap, tetapi pemasaran produknya makin sedikit. Oh iya betul. Karena penjualannya sedikit. Ya. Kan gitu sekarang kejadiannya. Modern retail yang sebagai modern retail atau Horeca ya, sebagai pasar mereka yang tahun 2019 sebelum pandemi tinggi, 2020, 2021 drop drastis. Ya mereka masih tetap harus makan 3 kali dong petani. Tapi pemasukannya berkurang. Ya dia otomatis kebun salaknya, kebun mangganya, apa segala macam pun, pisangnya apapun itu dia kurangin ininya. Kebutuhan akan pupuknya segala macam supaya dia bisa mengurangi operational cost-nya dia sendiri. Kan gitu. Produk fresh ini sebenarnya stakeholdernya banyak. Jadi kalau kita mau bicara produk fresh masuk ke pasar, entah itu pasar tradisional, entah itu pasar modern, entah itu pasar online, itu bisa membuat banyak perekonomian maju. Atau bergerak ekonomi itu. Kalau kita mau bicara produk fresh lokal, kenapa? Karena itu dari tingkat yang paling bawah di sebuah komunitas. Siapa? Petani yang produksinya, maksudnya merantainya yang paling bawah yang memproduksi petaninya. Ketika itu bergerak, itu semua ikut bergerak. Tidak hanya petani, pemain produksi benih, pemain produksi pupuk, yang bermain di supply chain atau di transportasi, yang bermain di bisnis packaging, plastik, kardus segala macam, semua bergerak sampai ke pemasaran di modern. Nah, yang tadi saya bilang ada opportunity di luar pulau. Nah, itu sebenarnya yang harusnya bisa kita kembangkan untuk modern retail ngelihat ke sana di luar Pulau Jawa. Kalau mau lihat di Pulau Jawa, setuju, kuenya udah sangat-sangat terbagi. Modern retail udah banyaknya minta ampun. Online market udah banyaknya minta ampun. Pasar tradisional udah banyaknya minta ampun. Ya kan? 56% orang Indonesia ada di Pulau Jawa. Ya kan? Kalau buat saya tinggal kalau di Pulau Jawa nih ya, tinggal bagaimana membuat apa yang dibutuhkan sama orang Pulau Jawa kita kasih dong. Betul. Itu aja. Betul. Nah, kalau di luar Pulau Jawa sebenarnya masih kebutuhan basicnya aja belum kepenuhin. Itu yang harusnya didorong. Kalau itu sudah bisa dilihat, sebenarnya masalah shrinkage, masalah harga segala macam bisa bisa diminimalisir. Nah, kuncinya adalah apa yang diproduksi sama petani sesuai apa tidak dengan yang dibutuhkan sama pasar. Ini sebenarnya agak di luar sih. Betul, nah, tetapi hubungannya dengan modern retail ada bedanya antara modern market dengan online e-commerce ya. Dengan penjualan online. Nah, kalau modern market itu kan bicara penjualan fresh dari sisi produknya. Sehingga dia akan merunut historical itu dari sisi produk, dari sisi jenis, dari sisi keberadaan barang itu kapan saja. Bisa masuk hubungannya dengan panen-panen nih. Nah, kalau online beda. Dia bergerak dari sisi konsumennya. Makanya kalau saya selalu cerita ke teman-teman, kalau modern retail itu bicara product base. Kalau online bicara customer base. Jadi dia runut tentang si customer itu. Minat customernya gitu. Rumahnya di mana, siapa. Nah, itu sebenarnya kalau dicombine dua-duanya, satu company punya dua-duanya, wah keren banget. Bagus ya. Karena 20, 30 tahun, 40 tahun modern retail selalu bicaranya produk saja. Betul. Nah, kalau kita sudah bicara konsumen, history tentang konsumen itu, dibawa ke Indonesia Timur atau ke daerah Jawa ini sendiri pun, kita akan jauh lebih efisien dari sisi
kebutuhan atau dari sisi misalnya kita belanja produknya. Kita sudah punya histori tentang produk. Tetapi kita tidak tahu sekarang konsumen kita ini siapa yang belanja, kapan dia belanja, berapa yang dia spend. Betul. Yang selalu kalau di modern market itu bicaranya cuma di mesin kasir. Dan itu pun sebenarnya sekarang sudah banyak terbiaskan. Karena dengan pola bayar yang banyak sekarang kan. Ada pakai OVO, entah pakai apa lah, pokoknya yang apa namanya QRIS-QRISan itulah. QRIS itu kan bikin transaksi jadi banyak. Satu orang bisa 3 kali transaksi. Sudah ngaco itu. Betul. Sudah makin bias kan. Nah, online bisa membedakan itu semua. Satu daerah bisa melihat konsumen itu belanja sayur itu biasanya pakai apa sih? Pakai QRIS kah? Pakai cash kah? Daerah ini belanja buahnya berapa banyak ya? Yang belanja ceweknya atau ibunya atau bapaknya? Itu bisa detail dilihat kalau di online. Itu sekarang yang dibutuhkan kalau buat saya untuk meminimalisir supaya sampah itu berkurang, terus inventory itu jauh lebih efisien. Betul. Itu sebenarnya opportunity kalau yang saya lihat juga salah satunya sih Pak. Supaya fresh itu bisa lebih baik lagi, tidak bicara seringetnya saja. Atau sampahnya saja. Berarti untuk solusi-solusi dari kendala yang ada gitu seperti sampah di fresh itu bagaimana ya supaya lebih diperbaiki? Ajaklah stakeholder di pertanian itu duduk bareng supaya kita udah tahu kebutuhan. Ajaklah orang-orang yang memproduksi kebutuhan itu memproduksi apa yang kita butuhkan. Berarti jadi musyawarah bersama gitu ya? Iya dong, musyawarah musyawarah untuk mufakat. Jadi supaya apa? Supaya yang dihasilkan petani kita benar-benar kepake gitu loh. Jadi yang dibutuhkan apa, yang dihasilkan apa. Kalau petaninya menghasilkan produk yang memang bisa langsung masuk ke retail modern contohnya. Itu langsung keserap gitu kan? Petani-petani di kita juga kan rata-rata small farming yang tidak bisa, small farming maksudnya yang tidak bisa langsung ke modern market. Di tengah-tengah juga harus ada. Salah satu masalah di kita juga kan yang harus diperbaiki, harus ada orang middleman yang sekarang dikuasai sama makelar untuk membuat produk-produk pertanian kita itu dikumpulkan sehingga kuantitinya besar, masuk ke modern retail atau ke online. Nah, masalahnya si maklar ini cuman bicara kuantiti atau cuannya saja. Tidak bicara quality sama specification. Betul. Dia dari dulu sudah merajai memegang kuantiti untuk bisa menyuplai. Tapi ketika dia cuman bicaranya kuantiti, ya sudah makin kesini kan demand orang akan kualitas yang makin baik, makin tinggi dong. Dengan orang yang makin tinggi ininya taraf hidupnya. Nah itu sampai sekarang belum diberes. Nah middleman itu harus bisa jadi bapak asuh untuk petani-petani yang skalanya small. Betul. Supaya si modern marketnya itu bisa disuplai dengan produk yang kualitasnya lebih baik. Nah selanjutnya juga kalau dari sisi modern marketnya, kalau saya pikir produk pertanian yang ditawarkan juga harus bisa dibantu untuk menjual dirinya. Kendalanya kan kalau yang saya lihat nih ya sekarang, kendala dari produk-produk pertanian kita ini kan nggak bisa menjual dirinya seperti perusahaan-perusahaan besar lah. Saya perusahaan sampo, perusahaan apa, dia punya budget marketing, tapi produk-produk pertanian nggak bisa. Nah, ketika kita taruh produk, misalnya petani bawa ke kita, via maklar, produk baru deh, ditaruh di displayan, orang nggak tahu produk itu, ya udah nggak akan diambil. Buat apa segala macam. Betul. Kalau perusahaan besar dia punya budget marketing untuk memperkenalkan itu. Modern retail juga harusnya bisa membantu, mungkin tidak modern marketnya atau bisa jadi dari departemen pertanian atau apa, supaya produk itu bisa dikenal sama masyarakat. Betul. Harus ada gitu memperkenalkan itu supaya apa? Supaya produk ini bisa menjual dirinya. Itu kelemahan produk kita dari dulu sih. Kalau produk dari luar
dia sudah bisa menjual dirinya sendiri dengan nama besarnya. Apel Cina kayak apel Amerika kayak anggur Red Globe kayak. Iya. Cuman kalau orang Indonesia bisa kembarangan. Yang mana ya? Yang gimana? Kalau orang Papua ditanya pisang barangan apa tuh? Apa barang? Ya kan gitu. Iya. Matoa kata orang Medan apa tuh matoa? Iya betul. Gitu. Orang Indonesia itu ya itulah 17.000 pulau ini ya unik sih memang. Supply chain yang benar ya harus di. Jadi kalau gitu ya salah satunya juga mungkin solusinya mengeducate customer ya. Mengeducate customer. Bisa itu dilakukan oleh Departemen Pertanian atau mungkin juga retail modern. Retail modern juga membantu. Bisa ada istilahnya kalau di retail modern tuh ada yang namanya shop talker ya kalau nggak salah ya. Yes. Ada kita buat satu keterangan situ, misalnya manggis, benefitnya apa, ini sehingga membuat orang mau untuk beli gitu ya. Mau. Ya mungkin dibikin kerjasama dengan Departemen Pertanian karena Departemen Pertanian yang punya kan akses tentang produk-produk itu. Saya pernah baca di Twitter atau di Instagramnya Departemen Pertanian tapi yang hortikulturanya dia selalu tuh ngeluarin tuh kalau kita mau lihat di Twitter atau di ininya. Misalnya pepaya California kandungannya ini. Dia punya itu. Kalau kita bisa kolaborasi dengan mereka misalnya di modern retail kolaborasi untuk membuat itu jadi standar misalnya itu bagus. Bagus. Karena yang mengeluarkan Departemen Pertaniannya. Betul. Bukan kita kan bukan peneliti. Kita nanti baca dari Google, ternyata Google yang salah. Ngaco juga ngasihnya kan. Tapi kalau dari Departemen Pertanian kau salah ya Departemen Pertanian bukan gue. Tapi pasti sudah bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Yang kayak gini-gini kan sebenarnya kalau duduk bareng bisa lebih cepat selesai ya. Selesainya jauh. Nah itulah ya itu kita baru bicaranya buah dan sayur, belum bicaranya daging ayam, belum bicaranya daging sapi yang notabene 70% roughly lah ya. Kalau modern retail ambilnya pasti dari impor. Betul. Kenapa? Karena kualitasnya jauh lebih baik daripada produk lokal. Ayam oke lah, ayam dari lokal banyaknya. Terus kalau mau bicara ikan laut, modern market ikan laut harga sekian. Coba kalau kita ke Kupang atau ke Ternate, lihat ikan laut harganya berapa di sana. Saya pernah ke Ternate, makan malam di pasar ikan. Pasar ikan. Kerapu segini nih panjangnya, kerapu merah. Tapi kalau di modern berapa segitu? Bisa ratusan ribu. 15.000 saya makan 15.000. Nah, yang kayak gitu kan sebenarnya bisa kolaborasi. Kalau misalnya 15.000 itu sudah di sana loh. Iya. Sudah di pasar. Berarti di TPA berapa? Lebih rendah lagi. Coba modern retail atau misalnya Pemda setempat, misalnya bikin satu gudang ini, koordinasi dengan modern retail. Ayo, bikin misalnya harga jualnya 40.000 kayak di modern retail. Ya. Kenapa enggak? Iya, betul. Bisa banget. Betul. Produk lebih fresh, produk lebih dan dulu tahun 80-an, saya ingat banget. Orang Indonesia, saya aja waktu masih kecil, lebih kenal ikan ketimbang ayam. Kenapa? Karena lebih murah ikan daripada ayam. Kalau betul. Saya dulu ya. Dulu itu orang lebih gampang cari ikan, entah itu ikan laut, entah itu ikan air tawar, daripada ayam. Ayam itu dulu barang mahal kalau buat saya. Lebih mudah, lebih murah. Ya. Tapi sekarang terbalik. Justru ayam sekarang lebih turun. Tapi ikan laut itu opportunity juga buat saya sih. Untuk perbaikan ya. Dan banyak lagi. Seru lah. Iya. Kita udah ngobrol banyak banget nih. udah mulai mengerti nih tentang Departemen Fresh ya betul ya. Yes. Semoga pendengar juga semakin mengerti tentang Departemen Fresh dan semakin tertarik dengan Departemen Fresh. Mungkin podcast kali ini segitu dulu kali ya. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengar podcast kali ini. Terima kasih dan salam Arkiosisi.